Bismillahirrahmanirrahim. Walau amila bihi, walaupun orang yang membenci tadi dia beramal, dia membenci Allah atau membenci apa yang turun dari Allah, atau dia membenci Rasul, atau membenci apa yang dibawa oleh Rasul, walaupun dia amalkan, ya, dia sholat, dia melakukannya, tapi dalam hatinya ada kebencian tersebut, maka dia bukan seorang mukmin. Kenapa? Karena orang-orang munafikin ketika mereka membenci Allah dan Rasulnya, mereka membenci wahyu yang diturunkan, mereka tidak menginginkan wahyu yang diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 61, Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang munafikin, ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul, ayo kemari kita menerima dan menuju apa yang diturunkan oleh Allah dan menuju kepada Rasul. Ra'aital munafiqin, engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, melihat orang-orang munafikin, yasudduna 'anka sududa, dia berusaha menghalang-halangi darimu. Ketika kita mengajak orang kepada sunnah, ada orang yang sholat di belakang kita, sholat di samping kita, dia berusaha menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti sunnah, walaupun dia sholat bersama kita. Orang-orang munafikin, siapa pimpinannya? Pak, siapa pimpinannya? Abdullah bin Ubay bin Salul, sholat di belakang Rasulullah, duduk bersama kaum muslimin, duduk bersama orang-orang beriman, duduk bersama para sahabat, akan tetapi di dalam hatinya ada kebencian kepada apa yang diturunkan oleh Allah, ada kebencian terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menghalang-halangi? Karena mereka membenci kitab dan sunnah, walaupun mereka mengamalkannya secara zahir, akan tetapi mereka membenci itu dengan hati mereka. Amalan mereka secara zahir tidak memberikan manfaat sedikit pun, karena itu hanyalah taqiyah, penutup, junnah, tameng, ya. Kalau kita lihat pada hakikatnya, di hati sanubarinya, di hatinya yang dalam, mereka membenci Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang munafikin dengan kekufuran mereka, bahwasanya mereka nanti akan berada di dalam kerak-kerak api neraka. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar.
Orang-orang munafikin, dia akan berada di kerak-kerak api neraka. Sementara mereka mengamalkan secara zahir, mengamalkan secara zahir Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi karena mereka membencinya, ya, di dalam hati mereka, maka mereka menjadi kafir. Mereka menjadi kafir dan malahan lebih berat kekafirannya. Begitu juga azab mereka pun lebih berat, yaitu di kerak-kerak api neraka. Adapun orang-orang kafir yang asli, orang-orang kafir yang asli, yang mana mereka dari awal tidak mengikuti risalah, mereka dari awal telah mengingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Ini adalah orang-orang kafir yang asli. Apabila dikatakan kepada mereka, datanglah kemari kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul, lalu mereka mengatakan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, tradisi-tradisi kami, cukuplah itu. Awalau kana aba'uhum, walaupun nenek moyang mereka dahulu, la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, mereka tidak mengetahui sama sekali dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini adalah perkataan mereka, orang-orang kufar al-asl. Dia menolak untuk melakukan, ya. Mereka juga mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan, malahan kami mengikuti apa yang kami jumpai nenek moyang kami, walaupun nenek moyang kami itu adalah orang-orang yang tidak berakal sedikit pun dan tidak juga mendapatkan petunjuk. Pokoknya ini jurus, ya, jurus yang mematahkan. Pokoknya saya mengikuti nenek moyang, apapun keadaannya. Ini adalah bagian orang-orang kufur dulunya, orang-orang kafir jahiliyah.